Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kafi Al-Mansur dari akuntansi yang akan menjelaskan kasus terkait dengan manajemen risiko dengan dosen Ibu Murdaningsih SEMAK. Kasus kasus yang terkait dengan manajemen risiko di bidang keuangan yang terjadi di Indonesia. Adapun perusahaan yang terkait adalah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau yang disebut dengan SNP Finance merupakan perusahaan multi-finance, anak perusahaan dari grup bisnis Columbia. Columbia adalah perusahaan retail yang menjual produk perabotan rumah tangga seperti alat-alat elektronik dan furnitur. Dalam menjual produknya, Columbia memberikan opsi pembelian dengan cara tunai atau kredit cicilan kepada customernya. SNP Finance inilah yang menjadi partner Columbia dalam memfasilitasi kredit dan cicilan bagi customer Columbia. Columbia sendiri mempunyai jumlah outlet yang sangat banyak tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Melihat kondisi seperti itu, tentu SNP Finance harus memiliki modal kerja atau working capital dalam jumlah yang besar untuk menutup kredit para customer Columbia. SNP Finance menghimpun dana melalui pinjaman bank. Kredit yang diberikan bank kepada SNP Finance terdiri dari dua jalur. Yang pertama melalui joint financing, di mana beberapa bank bergabung dan memberikan pinjaman. Dan yang kedua adalah secara langsung dari sebuah bank kepada SNP Finance. Adapun bank yang bersangkutan ialah Bank Mandiri, tercatat sebagai pemberi pinjaman terbesar kepada SNP Finance. Bank-bank yang memberikan pinjaman tersebut adalah kreditor. Mereka punya kepentingan untuk mengetahui bagaimana dana yang mereka pinjamkan ke SNP Finance. SNP Finance sebagai pihak yang bekerja sama dengan Columbia sebagai penyedia kredit dan cicilan bagi pelanggan Columbia telah mengalami kemunduran dalam menghimpun dana sebagai akibat perubahan pola pembelian produk oleh konsumen Columbia. SNP Finance yang sebelumnya menghimpun dana dari bank-bank lain seperti Bank Mandiri mengalami keadaan gagal bayar karena keadaan bisnis yang sedang merosot. Dalam upaya menghimpun dana untuk melunasi hutang sebelumnya, mereka meminjam kepada pihak lain, yaitu dengan melakukan surat utang jangka menengah atau disebut dengan MTN atau Medium Term Notes. Sumber risiko dalam menghimpun dana baru, mereka melakukan pelanggaran dengan membuat laporan keuangan fiktif, termasuk data customer. Sayangnya, laporan keuangan fiktif ini tidak terdeteksi oleh Deloitte. Sebagai auditornya, Deloitte malah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance. Deloitte sendiri sebagai auditor juga terlihat kurang menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan pihak kreditor dan pengguna laporan lainnya tidak mendapatkan peringatan atau mengetahui keadaan buruk yang akan terjadi. Untungnya di bulan Mei 2018, kasus ini mulai terkuak. Kemudian peringkat efek SNP Finance turun menjadi SD atau Selective Default atau keadaan gagal bayar di mana SNP Finance tidak lagi dapat melunasi hutangnya. Padahal dengan adanya kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh SNP Finance, seharusnya Deloitte juga mengetahui bahwa hal ini menjadi faktor tekanan bagi perusahaan untuk melakukan kecurangan, yaitu dengan memanipulasi laporan keuangan agar tampak baik. Pihak auditor dinilai melakukan pelanggaran karena pertama memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.
Kedua, besarnya kerugian terhadap industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut atas laporan keuangan tahunan audit SNP Finance. Ketiga, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian akuntan publik. Pelanggaran dan sanksi. Adapun pelanggaran yang dilakukan SNP Finance akibat melakukan pemalsuan laporan keuangan dan data-data lain, SNP Finance melanggar pasal berlapis, yaitu KUHP 362 tentang pemalsuan surat, KUHP 362 tentang penggelapan, dan KUHP 378 tentang penipuan. Adapun sanksi yang didapat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membekukan kegiatan usaha SNP Finance karena perseroan gagal membayar bunga MTN senilai 6,75 miliar pada 14 Mei 2018 melalui Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB 2 nomor S24/NB-2/2018 Deloitte Auditor. Bagaimana cara mendeteksinya? Cara mendeteksinya dengan menganalisis kesehatan keuangan perusahaan melalui laporan keuangan dan mendeteksi kecurangan ataupun kelalaian yang dibuat oleh pihak perusahaan. Namun, terkadang demi mencapai penilaian keuangan perusahaan yang baik, mereka mempercantik angka-angka yang ada agar neraca keuangan menjadi stabil, pertumbuhan laba stabil, dan lain sebagainya, sehingga laporan keuangan menjadi bias dan tidak mempresentasikan kemampuan finansial secara tepat. Bias laporan keuangan yang telah mengalami permak atau perubahan ini menjadikan investor atau kreditor dapat mengalami kerugian bahkan kebangkrutan karena penipuan tersebut. Cara mencegahnya, hendaknya akuntan perusahaan tetap teguh dalam memegang prinsip-prinsip dan kode etiknya. Jika dari awal perusahaan sudah mengalami kondisi keuangan yang buruk, lebih baiknya diungkapkan, karena dengan melakukan manipulasi kerugian bisa bertambah dan merugikan lebih banyak pihak. Auditor dan kantor akuntan publik juga seharusnya hati-hati dalam memberikan opini audit. Jangan sampai opini yang diberikan menjadi menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan, sehingga dampaknya jadi mengakibatkan kerugian material dalam jumlah yang besar. Mungkin sampai di sini saja presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.